Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di dalam kuliah kita di pertemuan ketiga ini kita agak sedikit berbeda. Saya mengupload video tentang pertemuan ketiga, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, silahkan disaksikan video berikut. Ini merupakan video taping dari tahun lalu ya. Mohon maaf karena kami masih sedang persiapan dalam rangka Disnatalis Institut Teknologi PLN. Jadi saya live dari, maaf bukan live sih, saya memberikan video pengajaran dari YouTube. Dan juga minta tolong didukung video kami dari tim rektor ya di YouTube ITPLN. Tolong lihat dan saksikan semua video kompetisi yang ada, yang terdiri dari video dari perwakilan dari rektor, Warek 1, 2, 3, 4 dan juga fakultas. Silahkan pilih yang mana menurut kalian yang paling bagus. Tapi video saya ya, video kami dari tim rektor itu mohon di like dan di share. Tolong, karena penilaiannya adalah share terbanyak dan like terbanyak. Jadi setelah like silahkan di share. Share terserah, mau share di WA kalian masing-masing atau mau di share dimanapun ya, di platform media sosial Anda silahkan. Yang jelas mohon dukung kita dari tim rektor agar memenangkan video kompetisi. Baik, kalau gitu selamat menyaksikan dan juga selamat belajar. Kita akan mulai pelajaran kita, yaitu dengan materi pertemuan ketiga, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan absensinya ya, silahkan absen di bawah nanti di kolom komentar dengan format NIM spasi nama ya, dengan format sekali lagi absennya atau presensinya NIM spasi nama. Oke, selamat belajar. Bye. Selamat malam semuanya, selamat datang di mata kuliah sumber daya energi bersama saya Anima Cloud, dan saya lupa memasang kamera ternyata. Baik, silakan masuk, selamat datang, dan saya masih menunggu kepada para mahasiswa untuk masuk ke dalam. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar pembangkit listrik tenaga nuklir ya, dan juga bisa mendengar bahaya-bahayanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana pembangkit listrik tenaga nuklir itu bisa dibangkitkan dan apa saja bahayanya, dan juga nanti juga kita akan melihat kegagalan-kegagalan dalam tenaga nuklir ini. Nah, semoga ini akan menjadi wacana dan juga pengetahuan Anda ya tentang nuclear power plant. Biasanya kalau kuliah kita onsite di kelas ya di Jakarta, saya kadang membawa Anda untuk melihat ya energi-energi yang ada. Jadi biasanya itu, mudah-mudahan ya kalau pandemi ini cepat berlalu kalian sudah bisa onsite di Jakarta. Kita akan studi ya, studi kemana? Ke Museum Energi Museum Listrik dan Energi Terbarukan yang ada di Taman Mini yang dikelola oleh PT PLN Persero. Nah, di sana kita bisa melihat ya bagaimana semua pembangkit yang ada di muka bumi ini dan bagaimana simulasi-simulasinya ya. Nanti kita jalan-jalan ke sana ya kalau sempat waktunya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pandemi lagi ya, mudah-mudahan ya. Nah, kita akan lihat nih the marvelous nuclear power ya. Nah, instalasi tenaga nuklir adalah instalasi yang dijalankan berdasarkan konsep reaksi fisi ya, yaitu proses pemecahan suatu inti ya menjadi inti yang lebih kecil yang biasanya dilakukan dengan cara penembakan ya terhadap target inti dengan neutron. Produk yang dihasilkan dari reaksi inti adalah inti dengan massa yang lebih rendah. Ya, kita lihat prosesnya. Ini dia prosesnya. Oke, dari sini ditembakkan reaksi fisi antara inti uranium ya 235 ya dengan neutronnya. Sehingga apa? Menjadi pecahan-pecahan ya. Jadi penembakan tersebut, jadi kita lihat seperti ini reaksi fisinya ya. Jika jumlah massa sebelumnya reaksi sama dengan massa sudah reaksi, dari mana asal energinya? Nah, ini adalah hukum kekalan massa dan energi. Ya, kita lihat reaksi fisinya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih massa atom U235 ya adalah 235,43924 ya. Massa neutronnya adalah 1,0086. Nah, total reaktan massanya adalah 236,052584. Nah, sementara massa atom
kroniumnya Kr9291, sekian ya, dengan massa atom barium yang 141 sekian 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 ya. Total produknya adalah 22,35866 sekian. Nah, massa yang hilang adalah 0,186036 yang dirubah menjadi energi. Ya, itu prosesnya. Dan kita lihat sini. Oke, ini ada yang tahu nggak? Ini rumus apa? Terpin dari Sunday Production. Sunday Production. Per relativitas cahaya, relativitas nuklir, ekivalen massa. Nah, beragam jawaban ya. Relativitas Einstein, Pak. Wah, Yasser, Ferdi, dan lain-lainnya. Terima kasih. This is ya. Massa dapat dirubah menjadi energi ya berdasarkan rumus Einstein ini. E sama dengan mc kuadrat ya. Di mana E adalah energi, M adalah massa, C adalah kecepatan cahaya. Benar sekali jawaban Anda ya. Lihat nih, seperti ini. Ya, small change in mass make more huge change in energy. Jadi, perubahan kecil dari massa ya dapat membuat perubahan besar dari energi. Ya, hukum ini yang dia sudah ciptakan. Ya, sehingga energi yang kecil bisa menjadi energi yang besar. Oke, lihat ini. Energi yang dihasilkan oleh massa 1 gram uranium ya sama dengan sekian. Jadi energi ini setara dengan energi yang dilepaskan oleh 22 metrik kiloton dari bom TNT. Keren banget kan? Oke, malam Pak, malam Manggun. Ya, ini lihat nih jenis bahan bakarnya ya. Jenis bahan bakarnya ada antrasit ya, ada bituminous, ada subbituminous, ada light night chrome, ada juga kayu. Kita lihat kapasitas panasnya seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini merupakan kita lihat reaktor dari nuklirnya ya. This is nuclear power plant with water reactor. Jadi yang gambar yang Anda lihat adalah nuclear power plant dengan reaktor ya. Seperti ini reaktor nuklirnya. Kita lihat ada uranium fuel inputnya reaktor dari sini ya. Sementara ada shielding, ini ada pelindungnya ya, sama yang di sini juga ya. Ini merupakan pressure vessel ya. Pressure vesselnya atau pipanya untuk pressure penekanan, ada coolant passage ya. Ada juga pendinginnya. Di sini juga nih secara periodic removal ends of radioactive waste and spent fuel assemblies ya. Ini juga ada hot coil-nya masuk ke sini ya, sehingga menggerakkan pompa ya, sehingga dia nanti ya dari sini nih ya. Jadi uraniumnya menyebabkan panas ya tenaganya, sehingga bisa menggerakkan turbin ya. Lalu turbin itu punya pompa-pompa yang nantinya akan didinginkan kembali sehingga reaksi reaksi tersebut dapat terus berjalan. Nanti kita akan lihat keterangan lebih lengkapnya di video. Oke. Nah, ini adalah sistem pusat dalam pusat listrik tenaga nuklir ya. Pertama ada sistem reaktor, yang kedua ada sistem turbin dan generator listrik, dan yang ketiga adalah sistem air. Nah, proses pembangkit listrik dalam reaktor nuklir adalah pertama dari superheater water turns into steam. Jadi lewat superheat water, jadi air yang sangat panas sekali dirubah menjadi uap. Setelah itu steam pass through the turbine. Jadi uap itu menggerakkan turbin. Lalu physical motion of the turbine is converted into electrical energy. Jadi dari proses fisik ya, dari pergerakan fisik dari turbin tersebut dirubah menjadi energi listrik. Now you can see this. Oke. Sistem reaktor dalam pusat listrik tenaga nuklir. Ini sistem reaktor yang tadi yang sudah kita besarkan ya. Ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem reaksi fisi atau reaksi nuklir. Dan yang kedua adalah sistem pembentukan superheat ya, di sini sistemnya di sini. Pembentukan superheat. Jadi superheat steam. Jadi steam atau uap yang yang sangat panas dan bertekanan. Lalu sistem kontrol reaktor ya. Sistem kontrol reaktornya nomor 3 dari sebelah sana. Oke, ini dia sistem kontrol reaktor. Oke, nah nih ada yang pertama sistem turbinnya ya, bagaimana menggerakkannya, dan juga sistem pendinginnya. Ya, ingat ya, nuklir itu
harus didinginkan, karena jika tidak dia akan mendapatkan panas berlebih sehingga bisa membuat bahaya. Oke, now you can see this. Ini adalah sistem pendingin di pusat listrik tenaga nuklir. Sistemnya bagaimana ya? Ada superheated water setelah dari turbin masuk ke pendingin ya, atau ke kondenser. Nah, pendingin dengan menggunakan pendingin air ya. Nih kita bisa lihat ya. Pipes with the hot water are circulate through the container filled with cold water. Jadi pipa yang dengan berisikan dengan air yang panas disirkulasi ya ke sebuah kontainer yang diisi oleh air dingin. Jadi heatnya itu exchange ya, heatnya berubah ya. Hot water is either discharged into river. Jadi air panas itu bisa dialirkan ke dalam sungai atau ke dalam laut. Jadi sistemnya ini sebenarnya sama semua sistem pembangkit sama seperti ini sebenarnya. Harus ada pendinginnya yang bisa dikeluarkan melalui sungai atau melalui laut sehingga pembangkit tersebut harus dekat dengan sumber air. Oke. Okay, or vented into the atmosphere as steam, atau ini bisa ditekan ya dengan ke atmosfer ya, ke udara seperti uap panas. Nah, kita lihat nih, ini merupakan sistem reaktor. Oke, sistem reaktor ini di pusat tenaga nuklir ya ada 3 komponennya. Yang pertama adalah bahan bakar nuklir ya. Yang kedua adalah super neutron dan yang ketiga adalah sistem pengontrol reaksi nuklir. Oke, ini merupakan sistem reaktornya. Kita lihat. Nah, ini ada nih kalau misalnya kita nanti pergi ke Museum Energi dan Energi Listrik dan Energi Terbarukan ya. Nah, bahan nuklir ya, kalau misalnya yang di kiri ya, nuclear fuel pellets, they are ready for fuel assembly component. Jadi ini pellet atau apa ya kalau misalnya pellet ya, briquette dan atau yang lainnya ya namanya. Ini fuel pelletnya ready untuk dimasukkan ke dalam reaksi reaktor atau menjadikan bahan bakar ya. Sementara yang di sebelah kanan adalah typical nuclear fuel pellet ini. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita bahan bakarnya. Nah, bahan bakar nuklir dari mana sih? Bahan bakar nuklir made from uranium core. Jadi terbuat dari inti dari uranium ya. Sementara itu enriched to 3% of radioactive isotope U-235 ya. Lalu made into pellets size of pencil and equivalent to 1 ton of coal. Jadi dibuat ya menjadi seperti pellet ya. Ukurannya seperti pensil ya, energinya tapi walaupun kecil energinya setara 1 ton dari batu bara. Oke, lalu pellets are packaged into large pipe fuel rods. Jadi pellet tersebut dimasukkan ke dalam pipa-pipa ya, lalu dibuat groups ya, fuel tersebut ya, fuel assembly-nya. Nah, ini dari situ ya, dari assembly tersebut ya ditaruh ke dalam reaktor nuklir ya, reaktor core-nya. Kita lihat. Nah, ini adalah kontrol dari reaksi nuklir nih. Batang kendali ditempatkan di antara batang ya. Kemudian batang kendali tersebut bergerak masuk dan keluar ke dalam rakitan, menyerap neutron yang memicu reaksi berantai. Nah, air bersirkulasi melalui rakitan dilepaskan panas menjaga batang agar tidak meleleh. Oke. Nah, ada juga yang itu dengan light water reactor ya. Kalau light water reactorsnya 85% dari tenaga nuklir ya untuk menggerakkan energi listrik. Ya enggak? Bahkan di Amerika Serikat itu sampai 100% menggunakan nuklir ya, ada tenaganya. Nah, high inefficient in thermal of energy conversion. Jadi inefficient of thermal of energy conversion sekitar 83% ya. Ya, loss as waste heat. Jadi istilahnya rugi-ruginya adalah jatuh kepada panas yang dibuang ya. There are 3 varieties of light water reactors ya. Yang pertama, jadi light water reactors ini ada 3. Yang pertama the pressure water reactor atau PWR, yang kedua adalah the boiling water reactor, dan yang ketiga adalah supercritical water reactor. Nah, kira-kira ini ya, ini berapa banyak sih kira-kira yang dibutuhkan untuk
bahan bakar yang dibutuhkan untuk nuklir tersebut. Kita lihat ya, sekitar 3-4 tahun penggunaan, batang bahan bakar menjadi tingkat pengeluaran fisi turun di bawah tingkatan tertentu. Batang diambil dari reaktor yang disimpan di dekat air dalam yang isinya diisi kolam renang atau tong kering, ya. Lalu disimpan sampai mereka cukup untuk didinginkan, ya, dan dikirim penyimpanan permanen atau didaur ulang. Ya, fasilitas penyimpanan ini berada di sebelah pabrik reaktor. Nah, ini istilahnya memang ada yang berbahaya dari reaktor nuklir ini karena fasilitas penyimpanannya itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bocor, tidak menimbulkan reaksi-reaksi yang lainnya, ya. Namun fasilitasnya juga rentan nih terhadap kebocoran, kecelakaan, bahkan serangan-serangan. Oke. Nah, kita lihat nih, ini setelah 3-4 tahun nih. Ya, di dalam reaktor spent fuel rods are removed, ya, dari sini di remove, ya, di remove ke dalam tangki-tangki seperti itu. Oke. Nah, prosesnya bagaimana sih? Kita lihat prosesnya. Oke, prosesnya bahan bakar bekas dikirim ke fasilitas yang memisahkan plutonium dari bahan bakar bekas, ya, untuk digunakan lebih lanjut sebagai generasi baru dalam bahan bakar atau sebagai bahan yang digunakan untuk membuat senjata atom. Ada positif dan negatifnya memang kalau di sini, ya. Pertama, bahan bakar dicincang dengan remote control, bukan dicincang dengan pisau kalian ya, nanti langsung melepuh ya, atau mendapatkan reaksi dari nuklir tersebut ya. Di belakang pelindung timbal berat. Nah, potongan ini kemudian dilarutkan dalam asam nitrat. Kemudian yang mendidih melepaskan gas radioaktif dalam prosesnya. Setelah itu plutonium dipisahkan dari larutan asam ya dengan cara kimia, meninggalkan sejumlah besar ya limbah cair radioaktif tingkat tinggi dan lumpur di belakang. Nah, setelah itu ya, setelah mendingin selama beberapa tahun, limbah cair itu harus dipadatkan untuk pembuangan akhir, sementara plutonium yang terpisah dibuat menjadi bahan bakar nuklir kembali atau senjata nuklir. Ini dia, kita lihat gambar nuclear full cycle. Ya, ini diambil dari Brooks Cengage Learning. Oke, lihat dari sini. Ya, setelah dikonversi ya, setelah diambil, dimasukkan dalam reaktor, lalu disimpan, ya kan. Nah, setelah disimpan mungkin secara geologis ya, ditaruh ya, radioaktif ini ditaruh ke dalam tanah secara geologis ataupun sebagian besar yang bisa dijadikan daur ulang bisa diproduksi kembali. Oke, di reproses. Nah, seperti itu. Sekarang kita kembali ke asal. Oke, kita lihat. Tadi kita sudah lihat bagaimana nuclear fuel cycle atau daur ulang dari nuklir tersebut. Nah, sekarang nih kita akan melihat worst commercial nuclear power plant accident in US. Pak, kalau terkena radiasi ini apa dampaknya? Dampaknya itu sangat seram sekali dan ini nanti akan kita lihat dampaknya. Untuk menjawab pertanyaan siapa tadi? Helmi Yani. Oke, nih di Three Miles Island ya, kecelakaan terjadi. Yang pertama kita lihat di meninggal. Iya benar meninggal nih, benar cerdas tuh ya. Meninggal ya enggak. Kalaupun hidup juga hidup dengan kesengsaraan ya enggak. Oke, semoga kita dihindari dari itu semua. Amin. Nah, diterima ya, kejadian adalah tanggal 29 Maret tahun 1979 ya. Jadi ini letaknya di Harrisburg, dekat Harrisburg di Amerika Serikat, di US ya. Nuclear reactor lost its coolant. Jadi game over. Ya. Jadi nuclear reactor ini ya mengalami kegagalan di pendinginnya ya. Lead to a partial uncovering and melting of the radioactive core. Jadi karena sistem pendinginnya tidak bekerja sehingga melelehkan nih ya, melelehkan dari inti dari radioaktif tersebut. No amount of radioactive escape. Jadi beberapa bagian dari radioaktif itu terlepas. Ya enggak? People fled the area ya, increase public concern for safety led to improve safety regulation in di US. Jadi karena dari kejadian ini pemerintah Amerika Serikat diminta untuk meningkatkan dari regulasi atau peraturan dari
nuclear power ini. Oke, yang berikutnya yang kedua di Chernobyl ya, terjadi di bulan April ya tahun 86 ya. Nah, di Ukraina ya. Jadi terjadi ya Chernobyl ya. Ya. Jadi kejadian ini di Ukraina ya yang menyebabkan apa? Terjadinya serangkaian ya ledakan yang menyebabkan atap dari reaktor tersebut terpecahkan ke atas. Ya, berarti gara-gara kesalahan manajemen ya, Pak. Kesalahan bisa karena saya belum membaca lebih dalam, tapi pada umumnya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi ya mungkin karena baru pertama kali. Kalau tadi kan tahun berapa tadi? Tahun 79. Mungkin istilahnya masih ada kekurangan-kekurangan yang tidak diketahui sehingga memang harus diimprove. Ya, biasanya kan kalau memang segala sesuatu yang pertama itu pasti bisa. Ya, pasti ada sedikit kesulitan atau kekurangan-kekurangan. Chernobyl ada di film serinya. Oh ya, ada ya. Kayaknya patut kita nonton bareng nih. Oke. Nah, ini mungkin nanti kalau untuk lebih jelasnya, kalau Arya udah tahu silahkan komentar di sini kenapa itu bisa terjadi. Tapi yang bisa kita bisa lihat adalah jadi ada beberapa tadi saya bilang ledakan-ledakan yang menyebabkan atap ya, yang atap dari reaktor nuklirnya itu meledak ya, dan partial meltdown and fire for 10 days. Jadi selama 10 tahun itu meleleh dan kebakaran. Ya enggak? Huge radioactive cloud spread over many countries and eventually in the world. Jadi dari radioaktif itu menyebar sampai keliling dunia. Benar nggak ya? Di Netflix ya? Langsung cari filmnya. Oke. Nah, sebanyak 350.000 orang ya dievakuasi ya meninggalkan ruangannya. Oke, LK21. ya, nanti kita tonton ya. Efeknya adalah ya human health, water supply dan agriculture. Jadi itu tiga yang mendapatkan efeknya, yaitu kesehatan manusia ya, ketersediaan air, dan juga agriculture-nya ya, pertanian juga. Nah, kita lihat nih ya, ayo Pak nonton di apartemen. Nonton aja sendiri. Oke, nah kita lihat nih reaktornya nih ya, inilah yang diakibatkan ya, remains of nuclear reactor at Chernobyl nuclear plant. Ini yang tersisa ya dari Chernobyl. Bayangkan loh, ini masih ada orang di sini. Ya enggak, berarti ini orang ini bisa terpapar radiasinya. Kita lihat hasil-hasil foto-fotonya. Aerial view of the damage of core on May 3rd, 1986 ya. Ini dia, mana sih? Ini dia. Roof of the turbine hall is damaged. Jadi atapnya tuh hancur ya. Roof the ejector reactor 3 image lower left. Oh, ini yang di sini nih. Ya, minor fire damage. Ya, jadi ya reaktor itu meledak dan mengakibatkan kerusakan yang parah. Sampai sekarang daerah di sana nggak bisa ditempatin. Wow. Yang bertanggung jawab di sana siapa sih? Begini, berbagai negara mempunyai kebijakan atau regulasi tentang pembangkit. Ya, izin gabung Pak, soalnya muncul di berandara. Silakan, selamat bergabung Albert. Oke, jadi begini, siapa yang bertanggung jawab sih? Ya, di berbagai negara pasti mempunyai regulasi yang berbeda-beda. Tapi yang jelas ketika kita ingin membuat sesuatu, ya pasti tentunya ada izinnya. Terutama izinnya itu adalah pertama apalah di AMDAL-nya. Nanti ketika Anda masuk kelas AMDAL, nanti kita akan membahas tuntas bagaimana membuat sesuatu kegiatan ya yang ramah lingkungan sehingga mendapatkan izin. Ketika izin diperoleh ya, berarti ada berbagai pihak ya, ada berbagai pihak yang terdapat di dalam. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas ya pihak yang bertanggung jawab adalah orang yang memegang peranan penting di tempat tersebut. Ya, tapi sekali lagi yang bertanggung jawab adalah istilahnya tergantung pada regulasinya.
Ya, ada mungkin yang bertanggung jawab adalah misalnya kepala daerahnya, ada yang bertanggung jawab adalah bagian pimpinan produksinya, bahkan ada yang bertanggung jawab mungkin ke PLN-nya, misalnya kalau misalnya PLN membuat pembangkit tenaga listriknya. Nah, itu tergantung regulasi-regulasinya. Jadi harus kita harus kita mengetahuinya kembali bagaimana regulasi yang ada. Oke, kalian sampai di mana? Aku bapaknya baru mau sampai tahan absen kedua lah, nyangkut ya. Oke, ada sangkut pautnya dengan Cold War dengan pecah USSR. Wah, keren banget nih, kayaknya kita harus ulas singkat dengan Arya nih nantinya ya. Nanti kamu cerita kalau habis ini ya. Oke, nah kita lihat nih nuklir reaktornya, disasternya, reaktor 4-nya ya, turbine building ini ya. Reaktor 3 center right. Oh, ini reaktor 3-nya. Oh, ini yang reaktor 4-nya. Ya, ini yang center reaktor 3-nya. Ya, damage-nya atau kerusakannya sampai begitu. Oke. Nah, ini yang tadi si Arya, siapa sih yang bilang tadi? Sampai sekarang dari Daniel ya, konon sekarang tempatnya ditempati oleh bangsa Jin. Ada aja ya sampai sekarang. Ya kata Arya nih, sampai sekarang nggak bisa tempatin ini lah. The Abandoned City ya di Chernobyl plant. Kita lihat, jadi ditinggalkan ya, mungkin sampai sekarang juga kenapa tidak bisa ditinggalkan, karena masih ada reaksi-reaksi fisi dari reaktor tersebut, jadi sangat berbahaya sekali. Oke, kita lihat ini yang katanya tadi dibilang ditempatin jin ya, ya whatever lah. Nah ini kasihan nih ya, enggak, human casualtiesnya ada 56 orang people yang 56, saya baca bahasa Inggrisnya dulu ya jadi saya bisa artikan. 56 people lost their lives as direct result of radiation poisoning or fire. Jadi di sana ada 56 orang yang kehilangan nyawanya ya karena hasil langsung atau karena kecelakaan langsung tersebut dari radiasi tersebut ya, atau dari kebakaran tersebut. Thyroid cancer from drinking milk ya, 10 sampai 12 ribu orang. Jadi ada mendapatkan kanker, jadi dalam masalah kesehatan mendapatkan kanker tiroid. Ya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, ITPLN bikinnya pembangkit semangat. Apa maksudnya? Oke. Apa di reaktor nuklir Sprong sudah bisa digunakan, Pak? Jadi ada penelitian memang ada di Batan ya, Badan Tenaga Atom Nasional. Dia sudah mempunyai pembangkitnya, tapi karena regulasi kita masih belum bisa ya, masih belum bisa untuk membangkitkan tenaga nuklir tersebut ya, karena masih banyak sekali pertimbangannya. Dari Muhammad Rehan, ada radioaktifnya enggak, Pak? Boleh tahu pengaruhnya apa sih pada tanaman? Pengaruh pada istilahnya radioaktif itu sangat berbahaya bagi kehidupan, sehingga ketika manusia tadi kalau sudah terlihat buktinya manusia itu mendapatkan ya kanker tiroid. Kalau untuk tanaman dia pasti tidak bisa numbuh karena apa? Pasti ada jaringan-jaringan ya. Biasanya terganggu adalah jaringan-jaringannya sehingga dia tidak bisa tumbuh. Pengaruh pada tanaman ya pasti tanamannya akan rusak ya karena pengaruh dari hal-hal tersebut ya. Terus apa lagi nih? Iya, gara-gara regulasi sampai sekarang masih dalam tahap riset. Iya, Pak, bisa dipercepat. Oke, mau dipercepat apanya? Bicaranya baik ya. Sekarang kita akan belajar lagi tentang nah, kayak gitu ya. Mutasi pada jaringan tanaman. Iya, bisa mutasi ya. Bisa ada terjadi mutasi atau bisa yang tadi bilang pasti jaringannya rusak sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan baik ya. Mungkin jadi langsung binatang, jadi dia bisa menjadi mencatok-catok kalian mungkin bisa ya. Tapi kayaknya itu hanya hayalan kita saja sehingga pastinya tanaman tersebut tidak bisa tumbuh sesuai dengan fungsinya. Oke. Nah, ada lagi nih. Ya. Fukushima ya di Jepang ya pada tanggal 11 Maret tahun 2011 ya. Jadi Fukushima kita akan baca dulu ya. A series of ongoing equipment failure and release of radioactive materials at the Fukushima's 1 ya, nuclear power plant following the 9.8 magnitude Tohoku earthquake and tsunami on 11 March 2011. Partial meltdown and fire for 10 days. Jadi ini sama nih. Jadi ada kegagalan dari fasilitas ya, dari equipment, dari peralatan-peralatan sehingga menyebabkan
menyebabkan radioaktif tersebut ya, seperti earthquake ya, bahasa Indonesia earthquake, gempa bumi ya, seperti gempa bumi berskala 9 ya, dan juga tsunami ya, dan beberapa bagian itu ya meleleh dan kebak 10 hari ya. Experts consider it to be the second largest nuclear accident after the Chernobyl disaster, but more complex as multiple reactors are involved. Jadi ini merupakan kecelakaan reaktor nuklir terbesar setelah Chernobyl tadi. Oke. Apa lagi? Ada lagi di sini. Menurut Pak Andi, apakah Indonesia sudah siap menerapkan power plant nuklir? Oke, untuk menjawab pertanyaan Viko, kita udah siap belum sih? Menurut saya, ya, kesiapan kita sudah siap sejak dulu. Ya, kesiapan kita sudah sejak dulu, tinggal regulasinya saja. Yang menjadi kekhawatiran adalah ya, yang menjadi kekhawatiran kalau saya, pendapat pribadi saya, yang menjadi kekhawatiran adalah selain kesiapan, bagaimana kita bisa memanajemeni sebuah pembangkit, apalagi ini pembangkit nuklir yang sangat berbahaya sekali. Di Jepang saja yang Anda tahu adalah orang-orang yang sangat straight to the rule, orang yang sangat tinggi sekali kalkulasinya, masih menyebabkan kecelakaan. Nah, mungkin karena keraguan-keraguan tersebut sehingga regulasi itu belum bisa kita manfaatkan. Oke, nah, saya ingat dosen saya ya di pakar pembangkit ya, Pak Jiteng Marsudi ya, salah satu orang mungkin yang istilahnya yang pada waktu saya kuliah dia bilang seperti ini ya, pembangkit nuklir itu sangat tinggi sekali bahayanya, dan yang kedua ya, teknologinya juga tinggi, dan kedisiplinan ya dalam pembangunan, dalam manajemen dan lainnya juga harus sangat tinggi sekali ya. Kita harus siap seperti itu ya. Namun walaupun kita sudah siap, pesannya beliau adalah ketika walaupun kita sudah siap ya, lebih baik sarannya dia ya sebagai pakar, jika kita masih bisa mengangkut barang dengan gerobak ya, ngapain kita harus pakai helikopter yang tenaganya mahal ya. Dia bilang sih seperti itu. Tapi mungkin dengan berkembangnya zaman, ini kan sekitar saya kuliah 20 tahun yang lalu ya, mungkin zaman nanti saya akan tanyakan kembali, Pak, bagaimana sekarang dengan nuklir. Akhir sih dia masih menetapkan bahwa kalau bisa sih tidak usah pakai nuklir, masih banyak pembangkit yang bisa kita kembangkan selain nuklir. Apalagi sekarang sudah banyak pembangkit tentang energi terbarukan ya, dan kita akan belajar di sumber daya energi ini bagaimana pembangkit-pembangkit yang sudah ada existing atau yang alternatif yang bisa kita kembangkan. Ya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Oke, speo radioaktif itu bisa nggak aktif lagi nggak sih, Pak? Radioaktif itu ketika sudah terus ada terus bereaksi seperti itu. Oke, dalam pembangkitan bisa jadi siap, tapi dari Daniel, dalam pembangkitan bisa jadi siap, tapi kalau dijadikan aset atau persenjataan nggak bisa gara-gara kita nggak dapat hak veto. Itu mungkin ya, bisa juga. Oke, Pak, negara apa saja yang telah menerapkan pembangkit tenaga nuklir ya? Seperti yang tadi kita sudah lihat ya, ada Rusia, Amerika, ada juga Jepang ya, dan juga negara-negara lain. Jadi teringat anime Tokyo yang namanya Meditate ya, ini dia pembuat anime. Oke, Sunday Production kayaknya tergantung daerah Deviko. Kalau dekat daerah patahan gempa bumi kayaknya perlu diperhitungkan. Iya, benar. Salah satu regulasi juga bahwa Indonesia adalah salah satu daerah yang sering terjadi gempa bumi ya, sehingga daerah kita mungkin itu salah satunya menjadi pertimbangan agar tidak dilaksanakan pembangkit tenaga nuklir tersebut ya. Kalau bumi bergoyang, waduh. Jadi caranya hilangkan radioaktifnya gimana, Pak? Cara menghilangkannya, well, kita harus mengetahui lebih lanjut lagi ya. Kita harus membahas lebih lanjut lagi ya untuk bagaimana cara menghilangkan radioaktifnya. Ya, mungkin nanti kita harus mencari literatur lagi. Untuk yang sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana energi itu dibangkitkan dan bagaimana disasternya atau kecelakaan tersebut. Rian berabsen. Oke,
Muhammad Rehan Saputra, Pak, kenapa kita membuat pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga petir? Tenaga petir? Kenapa tidak membuat pembangkit listrik tenaga petir? Kemudian tenaga petir itu disimpan dan jadilah pembangkit listrik. Nah, pertanyaannya nanti kita harus baca literatur lagi. Apakah petir itu bisa kita simpan? Ya, kita harus memperkaya pengetahuan kita. Nah, untuk memperkayanya bagaimana tenaga petir itu? Apakah tenaga petir itu bisa kita simpan? Dan bagaimana tenaga listrik itu istilahnya dibangkitkan, ya? Dan bagaimana disalurkannya? Mungkin nanti kita bisa membahasnya lebih lanjut lagi. Oke, cara nangkapnya sama. Ngelola petir bagaimana, brother? Nah, ngelola petirnya seperti apa? Nah, nanti itu ada kita sudah punya laboratorium ya terbaru, namanya laboratorium tegangan tinggi. Nah, di situ nanti coba kita akan membuat suatu mungkin percobaan apakah kita bisa menangkap petir dan juga petir itu kita simpan tenaganya. Nah, loh ya, pakai palutor itu membuat ngetok ya. Nah, ada pertanyaan lagi, petir bisa disimpan Kak jadi pembangkit listrik? Nah, kembali lagi kepada Anda semuanya, coba baca dulu literaturnya. Oke. Nah, Pak, penangkal virus di bawah ada baterai buat nyimpennya. Mungkin ini membuat penasaran sehingga nanti mungkin kita bisa membuat suatu penelitian apakah petir itu bisa kita bangkitkan atau tidak, atau kita bisa simpan atau tidak. Oke, lebih efisien nuklir apa batu bara, Pak? Untuk efisiensinya pasti jelas lebih efisiensi nuklir sih, ya enggak, daripada batu bara, karena itu merupakan nuklir merupakan energi baru, ya, merupakan energi baru. Tapi untuk lebih jelasnya, sekali lagi, untuk memberikan fakta kita harus membaca atau melihat literaturnya. Dari Yusuf, penyimpan listrik nih oleh petir itu mau pakai apa? Aki kering apa? Kalau itu ya sekali lagi silahkan untuk baca literaturnya ya supaya Anda lebih kaya ya. Karena sekarang kita sedang membahas pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Yang jelas sebagai clue dari kalian bagaimana listrik itu dapat dibangkitkan dan bagaimana listrik disalurkan dan bagaimana tenaga listrik tersebut itu dapat disimpan. Itu clue dari saya. Oke. Saya kepikiran bikin pembangkit listrik pakai belut listrik, boleh, keren banget nih. Nanti kalau Daniel itu bisa membuat suatu penelitian dari belut listrik, ya nggak? Ya kan tinggal diobok-obok aja belutnya ya. Baik, nampaknya akan ada iklan, kita akan segera kembali. Oke, buat bahan bakar tugas air saya kayaknya seru. Ya, silahkan, tapi silahkan untuk membaca literaturnya terlebih dahulu. Oke, kita kembali setelah pesan-pesan tadi. Nah, ini juga masih ya. Ini yang kita lihat tadi. Ini adalah unit 1 dari Fukushima reactor before the explosion ya. The joint can be seen between the lower concert building and upper light shading ya. Shading with was blown away. Jadi meledak ke atas. Oke. Berikutnya ya. Satellite image on 16 March of the 4 damaged reactor building. Ini dia nih. Ya, ini reaktornya yang di building yang keempat. Ya, ini unit 3 yang di kanan dan unit 4 yang di kiri pada tanggal 16 Maret. Kita lihat seperti ini ya, huge damage atau kerusakan yang sangat besar. Oke, ini dia Fukushima ya. Kita lihat ini Fukushima 1 power plant series of destruction ya. Yang pertama ini kalau reaktor 5 dan 6 ya have been stopped for regular maintenance. Jadi yang pertama ini 5 dan 6 lagi diberhentikan untuk maintenance. Sementara reaktor 1 ya, explosion occurred near the here about 3.4 PM. Jadi di reaktor ini reaktor 1 meledak pada pukul 3:40 sore ya pada hari Sabtu, menyebabkan kerusakan pada dinding luarnya. Engineers flooding the core with sea water to keep the overheating. Jadi para engineering, para insinyurnya, para tenaganya tersebut ya membanjiri reaktor tersebut ya dengan air laut supaya apa? Supaya tidak memanas.
Karena apa ya? Tadi kan reaksi fisinya membuat semakin lama semakin panas. Oke, sementara reaktor 2 ya, di adding water to reactor ditambah menjadi air. Sementara reaktor 3 ya, sebagian udah melting down, sebagian sudah meleleh ya. Engineers are flooding core with the seawater. Nih sama seperti reaktor 1 juga, diberikan air laut supaya apa? Supaya bisa menahan dari panas yang terus meningkat ya. Sementara reaktor 4 had been stopped for regular maintenance. Jadi 4, 5 dan 6 di stop ya, sehingga reaktor 1, 2, 3 yang mengalami kerusakan. Kita baca lagi, kita lihat lagi ya. Ini reaktor core ya, reaktor core with hot uranium ya, fuel rod ya. Ini si water being pumped. Jadi air laut ini dipompa ke sini nih untuk mendinginkan reaktornya. When the hydrogen filled steam was vented, the hydrogen react with oxygen either in the air or water outside vessel and explode. Jadi ketika nih ada reaksi juga nih, reaksi kimia dari hidrogen dan juga oksigen sehingga meledak ya. Official vented steam to ease pressure building within reactor and pump more water to cool the fuel rods. Jadi ini kembali dipompa air supaya mendinginkan. Containment vessel made of 15 cm thick stainless steel. Jadi ini ya, ini kita lihat nih. Ya, kita lihat di sini. Ini merupakan ya pelindung ya setebal 15 cm ya dari stainless steel ya. As temperature rose, the zirconium cladding that makes up the fuel rod casing reacted with coolant water, becoming zirconium oxide and hydrogen. Nah ini, jadi ini adalah hasil-hasil dari situ. Nah, itulah tadi ya. Tadi kita bahas tentang bagaimana kegagalan-kegagalan. Namun tentunya ya, kita bisa belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut. Oke. Nah, kita lihat nih. Kita lihat dari sini bahwa kegagalan terjadi itu bisa kita gunakan sebagai bahan studi kita agar kegagalan atau kesalahan tersebut tidak kita hadapi dan kita bisa meningkatkan kemampuannya ya di kemudian hari. Oke. Nah, Pak, bagaimana kalau kita nunggu bahan bakar thorium dibandingkan menggunakan uranium ya? Semakin lama ya, semakin berkembang ilmu pengetahuan dan juga para peneliti-peneliti ya, diharapkan semakin lama kita bisa membuat energi baru ya, energi yang tentunya ramah lingkungan yang nanti juga kita akan bahas di sini, energi baru ataupun energi terbarukan ya yang bisa kita ciptakan. Nah, Anda sebagai engineer dari ITPLN ya, mungkin bisa bekerja sama tentunya untuk meneliti bagaimana caranya agar kita bisa membuat suatu pembangkit listrik. Ya enggak? Salah satu mall besar di Jakarta ya itu merupakan hasil dari pemikiran seseorang ya. Jadi pembangkit listrik ya. Jadi dia menciptakan pembangkit listrik ya, tenaga apa coba? Tenaga keset kaki. Ya enggak? Keset kaki itu bisa ya, istilahnya dari orang mengkeset itu bisa mengakibatkan atau menimbulkan energi listrik. Nah, yang paling banyak adalah orang yang berkunjung ke mall. Jadi dia membuat pembangkit listrik tenaga keset. Ya. Nah, mungkin di hadapan Anda ya, mungkin bisa menciptakan pembangkit ya tadi pembangkit listrik tenaga pelut dan lain-lain. Silakan dicoba ya. Jangan pernah takut untuk bereksperimen. Tapi sebelum bereksperimen atau melakukan penelitian, kita harus membaca literatur yang banyak. Dan siapa tahu punya kesempatan nih, ya enggak? Ada mungkin suatu wacana di mana nanti ya kalian tidak perlu menulis skripsi. Tapi syaratnya apa? Kalian harus mempunyai jurnal internasional. Ya, sebenarnya sama aja dan tugasnya lebih berat. Tapi ya kan karena perjalanan jurnal itu biasanya sampai 1 tahun dalam penulisan sampai bisa di-accepted atau bisa diterima dan diterbitkan. Jadi coba aja nih yang Anda yang ingin punya keingintahuan, silahkan kembangkan ya. Nanti silahkan sampaikan kepada saya, nanti kita diskusi ya. Siapa tahu misalnya kan enak nih, udah misalnya semester 3 atau 4 udah punya jurnal, jadi yang lain tinggal nulisin kuliahnya dan jurnal itu jurnal internasional itu sudah diakui sebagai skripsi kalian, kan enak, jadi tinggal menuliskan kuliahnya saja. Mudah-mudahan regulasi ini bisa terjadi. Oke, nah kita lanjut nih. Ini merupakan keuntungan dan kerugian energi nuklir. Keuntungannya yaitu ya
Keuntungannya itu adalah satu, dampak lingkungannya rendah ya, dan juga resiko atas terjadi kecelakaan relatif rendah. Sebenarnya nuklir itu resikonya sih memang rendah sebenarnya, tapi butuh manajemen yang sangat detail sekali. Oke, kerugian yang satu ini juga mungkin ya tidak digunakan di Indonesia, biaya sangat tinggi ya, efisiensi biaya bersihnya adalah rendah ya, lalu adanya limbah radioaktif yang dengan umur yang sangat lama, yang tadi sampai kapan kita nggak pernah tahu, tapi mungkin sudah ada penelitian, kita harus baca literaturnya lagi ya. Mudah untuk disabotase ya, sumber potensial untuk penyebaran tenaga nuklir ini juga mungkin ya. Siapa tahu kalau kita ada politik juga sini, berperan politik dunia ya. Siapa tahu kalau misalnya kita bisa mengembangkan nuklir, kita bisa menjadi musuh dunia dan lain, kita tidak tahu. Oke. Nah, lihat nih, ini ada konvensional nuklir ya. Kita lihat advantage-nya, large fuel supply, low environmental impact ya. Lalu emisinya juga rendah. Moderate land destruction-nya juga sedikit, water pollution juga sedikit ya. Tapi kalau misalnya tanpa ada kecelakaan ya. Disadvantage-nya ini tadi kerugiannya adalah ya, supply dari uranium ya, ada energinya loh ya, dan lain-lainnya ya. Kita bisa melihat sendiri ya, high cost tentunya, yang sangat mahal. Oke. Nah, ini perbedaannya ya, energi dari batu bara dan juga dari energi nuklir. Apa sih perbedaannya? Kita lihat kalau batu bara ample supply ya, high net energy yield ya, ini low energy yieldnya ya. Baru kalau coal atau tenaga batu bara, high air pollution-nya sangat tinggi sekali, polusi udara, sementara kalau nuklir sangat rendah ya. CO2-nya tinggi, ini CO-nya 2-nya, karbonnya itu sangat rendah. High land destructive, jadi untuk pengembangan, untuk pembangkitannya membutuhkan lahan yang sangat tinggi, sementara sangat besar maksud saya. Sementara kalau nuklir lower. Oke. High land use, low cost, ini adalah high cost ya. Nah, kita lanjut. Nuclear power plants are vulnerable terrorist attack ya. Ini sangat mudah sekali untuk diserang teroris ya, bisa mendapatkan ledakan, kolam penyimpanan lebih rentan dari serangan. Ada 60 negara memiliki atau memiliki kemampuan untuk membangun senjata nuklir. Yang tadi ada pertanyaannya, ada berapa? Ada sekitar 60 negara ya yang memiliki atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir tersebut ya. Dealing with radioactive waste ya, bagaimana sih kita melakukan manajemen tentang radioaktif ini ya. Ini merupakan suatu masalah yang sangat sulit. Oke. Kebayang nggak kalau Indonesia bikin reaktor nuklir terus muncul Godzilla? Dan kan Godzilla ya, di sini aja apapun muncul ya, Muhammad Rehan. Nah, kita lihat high level radioactive waste ya, must be stored safely sampai 10.000 tahun ya. Siapa yang mau nyimpan 10.000 tahun ya enggak? Sakit hati aja 1 bulan aja masih sakit, apalagi 10.000 tahun ya enggak? Where to store it, di mana sih disimpannya? Tadi yang kita sudah bahas ya, bisa disimpan di dalam tanah ya, atau ditransportasi. Tapi kalau misalnya transportasi pasti nggak ada yang mau, misalnya ya kan, dari mau dibuang nih keluar angkasa ya kan, misalnya dari Amerika dibuang, tapi ngelewatin Indonesia, kalau ketetesan aja tuh tes ya enggak, matilah kita ya. Would any method of burial last long enough ya, apakah kalau dikubur itu memang bertahan lama? Kita nggak pernah tahu ya kan. Jadi skenario ini harus segera diperhatikan. Oke. Nah, can nuclear power lessen dependence or important oil reduce global warming ya. Kita lihat nuclear power plants memang ada yang no CO2, no carbon emisi ya. Nuclear fuel plant emits CO2, tapi opposing views of nuclear plant are globally warming. Jadi ya, kita lihat apakah pembangkit tenaga nuklir dan global warming juga berperan di situ ya. Nuclear Power Advocate ya, 2003 ada studi di MIT, dan juga ada studi di kampus juga di Oxford juga sedang melakukan studi tersebut. Oke. Nah, kita lihat para pendukungnya ya, expertnya bagaimana sih? Para pendukung tenaga nuklir pasti bilang ingin mendanai lebih banyak penelitian tentunya ya, dan pengembangan pengujian power
pilot plant reaktor yang berpotensi lebih murah dan lebih aman. Uji visi peternak dan fusi nuklir. Nah, lawan kekuatan nuklir adalah mendanai pengembangan sumber daya energi yang efisien dan terbarukan secara cepat. Nah, seperti itu. Nah, apakah nuklir? Visi nuklir itu apa buat kita? Kita lihat dari pendapatnya. Is the power of the future and always will be still in the laboratory. Jadi sampai sekarang ini masih di dalam tahap tahap penelitian. After 50 years of research yang menghabiskan penelitian sekitar 34 billion dollars. 2006 US, China, Russia, Japan, South Korea, and European Union ini yang melaksanakan atau mengembangkan nuklir. Will build a large scale experimental nuclear fission reactor nih. Ada juga rencana pada tahun 2040 ingin membuat suatu reaktor nuklir yang sangat besar. Oke, apa yang kita lakukan dengan kelelahan pembangkit listrik tenaga nuklir? Pertama, peran aktif pembangkit ada beberapa opsi Yang pertama, bongkar pabrik dan simpan radioaktif sampai dengan aman. Yang kedua, lampirkan tanaman di belakang penghalang visi dengan waktu penuh keamanan hingga fasilitas penyimpanan telah dibangun. Lampirkan tanaman di sebuah tempat dan pantau untuk ribuan tahun. Ini jadi apa yang kita lakukan dengan kalau misalnya ada pembangkit. Jadi tadi begitu untuk mengetahui apakah masih ada apa tidak, mungkin bisa taruhkan tanaman apakah dia bisa hidup dengan baik atau tidak. Lalu apa yang terjadi pada nuklir power plant? Sumber energi yang tumbuh paling lambat diperkirakan menurun lebih banyak. Kenapa? Karena faktor tadi ekonomi. Kenapa ini lama sih pembangkit nuklir? Karena faktor ekonomi. Juga tadi kita lihat ada faktor manajemen yang buruk. Lalu ada rendahnya hasil energi bersih dari sirkulasi bahan-bahan nuklir. Ada masalah keamanan. Adalah kebutuhan akan subsidi pemerintah yang lebih besar, dan juga ini dia nih, kekhawatiran pengangkutan uranium. Itu merupakan kekhawatiran dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, nampaknya sudah habis. Baik, terima kasih Anda sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk absen atau isi presensi Anda melalui kolom komentar di bawah dengan tadi NIM spasi nama. Baik, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.